Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam acara Hasanah, acara yang membahas mengenai hal-hal yang terjadi dalam keseharian Islami. Pemirsa tahu STMJ? STMJ minuman enak, sehat, dan cocok diminum malam hari, susu telur madu jahe. Tapi kali ini kita akan membahas STMJ yang berbeda. Sholat terus, maksiat jalan. Alhamdulillah, sekarang saya sudah bersama Syekh Ahmad Al-Misri dan juga Ustadz Faizar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah nih Syekh. Jadi ada fenomena STMJ kan, sholat terus maksiat jalan. Padahal katanya sholat itu bisa mencegah dari kemungkaran. Jadi sebetulnya apa yang salah di sini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Hasanah dimanapun Anda berada, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat terus, maksiat jalan. Salat yang mana? Kalau orang maksiat tetap jalan, salat yang mana yang dia kerjakan? Apakah cuma hanya sekedar ritual? Atau cuma hanya karena disuruh? Atau kalau nggak salat dia potong gaji? Atau karena disuruh sama atasan atau orang tua? Maka yang dimaksud di sini adalah salat yang istiqamah, salat yang khusyuk. Karena Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang beriman yang khusyuk dalam salatnya. Maaf ya, banyak sekali kita menilai orang yang salat itu, wah salat tapi masih korupsi, salat masih maksiat, salat masih ke tempat maksiat. Yang disalahkan bukan salatnya. Coba perhatikan salat apa yang dia salat, salat apa yang dia dirikan. Apakah dia menghasilkan khusyuk dari salatnya? Maka Nabi SAW bersabda, bagaimana kalau di depan rumah kalian ada sungai, kalian mandi setiap hari 5 kali. Hal yabqa min darani syai', apakah masih tersisa kotoran di badannya? Salat itu bukan cuma hanya zahir, tapi batinnya. Salat Anda di masjid, merapikan saf, merapikan baris, tepat waktu, mengerjakan ibadah-ibadah yang ditentukan, bacaan-bacaan yang ditentukan. Artinya ada kedisiplinan. Dia tidak merasa ego, saya nggak boleh orang miskin ini sebelah saya mau orang kaya. Itu kan masuk ke masjid, semua menyembah Allah, semua sujud di hadapan Allah. Maka orang tersebut ketika masuk, dia benar-benar merubah zahirnya dan batinnya. Kemudian, di zaman Rasulullah SAW ternyata pernah ada kasus seperti itu. Ya, para pemirsa, kadang-kadang kita lihat orang mencuri, tapi masih sholat. Ada yang zina, na'udzubillah, tapi masih sholat. Kok nyambung gitu? Di zaman Nabi SAW pernah terjadi dan ada di dalam hadis di dalam Sahih Ibnu Hibban dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau dari Abu Hurairah. Sahabat menceritakan, ya Rasulullah, ada orang setiap malam sholat, rajin ibadah, tapi pagi hari mencuri. Ada dalam riwayat, ya Rasulullah, fulan rajin sholat malam rajin, tapi sayang sekali beliau ini melakukan kemaksiatan. Semua maksiat dilakukan. Apa kata Nabi SAW? Tuh, perhatikan ucapan Nabi. Bagaimana yang dipikirkan oleh Nabi? Beda dengan kita. Dia sholat tapi maksiat jalan. Kita bilang, wah, tuh mana sholatnya diterima? Tidak. Nabi SAW positive thinking. Nabi SAW mengatakan, la'alla salatahu tanha. Semoga suatu hari sholatnya mencegahnya. Yang penting kita menghadirkan khusyuk dalam sholat kita. Insya Allah di dalam masjid dia istiqamah, di luar masjid akan istiqamah. Maka Nabi SAW mengatakan, la'alla salatahu tanha, semoga salatnya suatu hari mencegah dari perbuatan keji mungkar. Jangan menjadi penolong syaitan atas saudaramu, tapi doakan hidayah. Dan tidak lama orang tersebut dia sudah taubat dan taubatan nasuha. Kenapa? Karena kebagian doa dari Rasulullah SAW. Maka pemirsa, kalau ada yang salat kemudian maksiat tetap jalan, kita doakan hidayah. Allah berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi salat yang mana yang mencegah? Adalah salat yang diberikan haknya masing-masing, rukuknya, bacaannya, khusyuknya. Insya Allah akan merubah kita lama-lama. Dan itulah cahaya yang Allah berikan melalui salat yang kita kerjakan. Insya Allah. Jadi walaupun kita sudah lama melakukan salat, itu belum tentu salat kita betul dan mencegah dari kemungkaran. Kata Nabi SAW, antara yang kanan dan kiri itu kan seperti langit dan bumi. Mbak lagi sholat, sebelahnya kan ada orang yang sholat juga. Apakah pahalanya sama? Tidak mungkin. Ada yang sepertiga, ada yang seperempat. Kata Nabi, ada yang keluar sama sekali nggak punya pahala.
Seperti orang yang tidur di satu kasur yang sama. Yang satu mimpi disiksa, yang satu mimpi lagi diberi nikmat, lagi jalan-jalan, lagi makan. Padahal kasur yang sama, tempat yang sama, dan tidur di waktu yang sama. Masya Allah, berarti kita boleh terus evaluasi ya Syekh, apakah sudah benar ibadah yang kita lakukan selama ini. Nah kalau kita mau memperbaiki sholat kita lagi Syekh, supaya bisa benar-benar terbebas dari maksiat, itu cara gampangnya itu gimana sih Syekh, diawali dari amalan yang seperti apa dulu? Gini, sholat ini kalau ada permasalahan hidup kita, ada kesalahan yang kita terus lakukan, berarti sholat kita harus diperbaiki. Perbaiki dalam arti, Anda ini kalau sudah dipanggil hayya ala sholat, tinggalkan semua aktivitas. Hayya ala falah, ayo cara keberuntungan dengan hadir di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala, di dalam rumahnya Allah. Maka kalau kita benar-benar hadir di masjid pada saat waktu panggilan azan, kemudian kita sempurnakan wudu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Hai orang beriman, jika kalian ingin mendirikan salat dengan sempurna dan sebaik-baiknya, basuhilah wajah kalian. Artinya, mulai dari wudu yang benar, wudu yang diperbaiki, diperindah, insya Allah salatnya akan ditegakkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita datang sebelum waktu, jangan azan baru datang. Ada orang ditanya, kenapa kamu sebelum azan udah hadir setengah jam, 1 jam di masjid? Kata beliau apa? Coba pemirsa, azan itu panggilan untuk orang yang lalai. Sedangkan aku tidak mau termasuk orang yang lalai. Sebelum azan beliau ada di masjid. Artinya beliau itu selalu terikat. Maka orang yang cinta masjid itu namanya qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya terikat dalam masjid seperti lampu, tidak kemana-mana. Selesai zuhur, lihat asarnya jam berapa. Selesai asar, maghrib jam berapa, dan seterusnya. Itu orang yang ruhnya, jiwanya, hatinya hadir selalu di dalam masjid. Ketika hatinya hadir bersama Allah, dia nggak berani menyekutukan Allah. Dia tidak berani ada sesuatu yang masuk ke dalam yang bisa menghilangkan semua kebaikan sholatnya. Maka ada sebagian orang merasa, saya kok maksiat tapi kok masih sholat gitu kan. Dia berpikir Allah itu ampunannya luas, rahmat Allah luas. Saya tetap maksiat karena saya manusia, banyak khilaf, banyak kekurangan. Sedangkan saya masih sholat karena itu sebuah kewajiban. Mudah-mudahan itulah harapan kita dengan dia mengerjakan sholat, merasa suatu waktu malu dengan ibadahnya. Saya buat apa saya ibadah bertahun-tahun, berhari-hari, tapi kok nggak ada perubahan dalam diri. Nah, itu yang diharapkan Rasulullah dari sahabat tersebut. Ketika Nabi SAW diceritakan, ini orang mencuri malam hari atau pagi hari, sedangkan dia sholat. Nah, itu permasalahannya di situ. Kata Nabi, semoga sholatnya mencegahnya. Seperti wanita yang diceritakan dalam Musnad Imam Ahmad. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini wanita rajin ibadah, tapi mengganggu tetangga. Ternyata itu sholat itu tidak merubah perilaku. Sehingga Nabi bilang, dia di neraka. Walaupun dia rajin sholat malam dan lain. Nah, yang satu lagi, sholatnya cuma yang wajib, tapi sayang sekali, malam hari tidak sholat, tapi memuliakan tetangga. Kata Nabi, dia di surga. Maka itulah, sholat itu merubah dari perilaku dan akhlak kita. Masya Allah. Nah ini kalau kita sudah berusaha untuk memperbaiki lagi cara sholat kita, cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin nggak Ustaz Faizar, ada faktor lain, ada nggak jin yang khusus mengganggu orang yang rajin sholat ini supaya, ayo maksiat, sholatnya rajin tapi yang lain dong maksiatnya, ada nggak? Kalau di dalam sholat namanya khonzab, tapi kalau di luar sholat ya lagi-lagi tugasnya si korin ini. Cuma memang ada beberapa nama-nama jin yang disebutkan dalam kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan. Cuma saya belum menemukan dalil yang sahih mengenai hal itu. Nanti mungkin bisa kita tanyakan ke gurunda kita, Syekh Ahmad Al-Misri. Nah, boleh mungkin Syekh ada yang ingin ditambahkan untuk menghalau jin tersebut supaya kita bisa istiqomah gitu dalam berbuat kebaikan. Memang gini para pemirsa, ada jin khusus wudu yang membuat kita was-was dalam wudu. Itu hadisnya masih diperdebatkan oleh para ulama. Namanya Al-Walhan. Nah, itu Al-Walhan itu atau Walhan itu adalah satu jin yang tugasnya membisiki kita ketika kita berwudu. Maka dia bilang, kamu tadi nggak sempurna wudunya, kamu belum basuh wajahnya, kamu belum ini tangannya, kamu belum ini kakinya. Jadi membuat kita was-was. Dari wudu aja sudah dibuat kita was-was. Artinya apa? Mencegah kita daripada sholat. Kemudian ketika masuk dalam sholat, ada lagi tugas lagi. Ada jin namanya khanzab. Boleh dibaca dengan harakat. Khanzab atau khinzab atau khunzab. Boleh 3 harakat ini. Kha, fathah atau kasrah atau dhammah. Khanzab, khinzab, khunzab, dan dirasakan oleh para sahabat, bukan kita saja. Ada orang bilang saya di dalam sholat itu nggak khusyuk, itu dirasakan, diganggu. Namanya sahabat, namanya Uthman ibn Abil As dalam Sahih Muslim. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya bacaan saya dan sholat saya benar-benar agak terganggu.
Maka Nabi SAW mengatakan, "Dzaka syaitan yuqalu lahu khanzab." Itu syaitan bernama khanzab. Dibaca dengan 3 harakat yang saya sebutkan. Fa idza ahsasta bihi, kalau kau merasakan dia sudah hadir, fata'awwadz billahi min. Baca a'udzubillah minasyaitonir rajim atau a'udzubillah. Watful an yasarika 3. Ya, ludah ke kiri 3 kali. Jangan diludah dengan ada yang keluar, itu bukan salat. Itu balas dendam kepada yang sebelah kiri. Apalagi yang kiri saya Ustaz Faizar, bahaya lagi. Ya, kualat nanti kalau anak ini Ustaz, apalagi kiai gitu kan, bahaya. Maka harus diperhatikan. Itu dalam salat itu kadang-kadang hal yang sudah hilang berhari-hari, berbulan-bulan, tiba-tiba muncul dalam salat. Itu benangnya itu, ujung benangnya dikasih kepada kita, lalu kita selalu ikutin apa yang dibawa oleh syaitan. Kemudian dilepas kita, udah kita mikirin aja urusan kita. Maka itu ada yang khusus berduru namanya walhan, dan yang khusus salat namanya khanzab. Itu sangat mengganggu kita, maka itulah solusinya bagaimana mengatasinya dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi. Masya Allah, berarti pembahasan kita kali ini tentang fenomena STMJ, sholat terus, maksiat jalan, itu sebetulnya sekaligus teguran juga ya untuk kita, karena selama ini mungkin sudah sering kali lengah gitu terhadap kesibukan dunia. Baiklah, kalau begitu pemirsa Hasanah, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tema kali ini setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Hasanah. Kembali lagi kita lanjutkan membahas tema sholat terus, maksiat jalan. Tapi sekarang kita ada video interaktif bersama salah satu pemirsa yang sudah terhubung. Assalamualaikum Mbak Caca. Waalaikumsalam. Mbak Caca, silahkan, apa yang ingin dikeluh kesahkan mumpung ada Syekh dan Ustadz di sini? Ya nih, sebelumnya aku ada masalah hal sholat nih Kak. Males sholat, tapi masih sholat ya walaupun bolong-bolong? Ya masih. Alhamdulillah. Males aja, tapi malesnya tahu nggak Mbak Caca, tapi sadar gitu alasan males sholatnya kenapa? Gak tahu, males aja gitu. Nah, makanya bingung ya. Oke, kalau gitu langsung kita lempar ke Ustadz Faizar, gimana nih Ustadz? Ya, Assalamualaikum Mbak Caca. Waalaikumsalam. Apa selama ini suka makan makanan yang junk food gitu ya? Junk food atau mie instan atau yang semisalnya? Suka. Nggak suka? Junk food? Ya, Suka banget. suka banget. Sering makannya ya? Sering. Oh iya. Nah, jadi rasa malas itu bisa terjadi karena pasokan energi yang harusnya difungsikan oleh limpa itu akhirnya jadi tersumbat karena banyak asupan-asupan dari makanan-makanan yang kurang sehat. Ya, ini kalau dari segi fisiknya. Jadi kalau saya rasa Mbak Caca nanti bisa juga mendetoks atau menguatkan fungsi limpanya. Bisa menggunakan daun sukun. Daun sukun ini paling tidak 8 cm lah ya di ujungnya. Kemudian temulawak, kunyit, dan juga gula aren. Ini nanti direbus biasa ya, kalau sudah mulai mau mendidih diminum. Ini minumlah paling tidak 3 bulan ke depan, supaya nanti fungsi limpanya kembali baik, lambungnya juga baik, ya. Kemudian insya Allah tidak ada malas-malasan lagi. Ya. Karena dari maaf ya, dari wajah kelihatan ada kelemahan di organ limpanya itu. Kurangi makan junk foodnya, kalau enggak dihentikan saja lah. Ya, itu kalau dari segi fisiknya. Kalau Ustadz, dari itu berarti hubungan antara limfa dan juga malas sholat itu ada hubungannya? Karena saya rasa malasnya bukan hanya sholat aja, mungkin aktivitas lain juga lesu. Ya, lemah lesu. Alhamdulillah karena berkat keimanan dari Mbak Caca ini akhirnya gusar. Kok aku sholat jadi lesu ya, jadi lemah, kayak nggak bergairah gitu. Padahal mungkin kemalasan itu bukan hanya di sholatnya saja, tapi di aktivitas-aktivitas lain, termasuk kurang fokus juga biasanya. Oh, oke. Dan itu tadi anjuran dari Ustadz juga Ya. baik juga untuk kesehatan ya Ustadz ya. Adapun kalau untuk segi ruhiyahnya, itu nanti bisa dengan meminta pertolongan sama Allah, berdoa, meminta taufik. Taufik ini pertolongan dari Allah ya, supaya kemalasan itu dihilangkan dari jiwanya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Syekh, ada yang ingin ditambahkan? Ya, Mbak Caca semoga sehat selalu,
dan semangat dalam beribadah, dan pemirsa juga semangat dalam melaksanakan ibadah. Bisa faktor-faktor yang disampaikan guru kita Ustaz Muhammad Faizar, ada karena makanan tidak sehat atau makan yang haram. Bukan makanan yang diharamkan, bukan minuman yang diharamkan. Halal murni, tapi sumber hartanya dari haram, maka mempengaruhi jiwa kita, diri kita, sehingga malas ibadah. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, sesungguhnya Allah itu maha baik dan menerima yang baik. Dan di ujung hadisnya, orang itu makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana Allah kabulkan doa? Bagaimana Allah mempermudah untuk dia melaksanakan ibadah? Maka di situ karena faktor sumber harta haram, nauzubillah, jadi mempengaruhi jiwa kita. Maka jiwa yang jadi malas, ya, malas-malasan untuk beribadah dan lain. Kita harus mencari komunitas yang baik. Kita harus ada di lingkungan yang baik. Kita hidup di tengah-tengah orang saleh, karena selalu mereka akan mensupport kita, mendukung kita, mendoakan kita. Karena kalau kita lalai, mereka akan support untuk dan mendoakan. Maka pilihlah sahabatmu. Ada sebagian manusia kita duduk sama mereka, bertambahlah keimanan kita. Semangat kita bertambah. Ada sebagian manusia kita duduk sama mereka, iman kita melemah, semangat kita menurun. Maka pilihlah sahabat yang bisa mengajak kita untuk beribadah, terus mensupport, mendukung kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita punya teman-teman yang malas beribadah, ayo kita dukung, kita bantu, kita doakan dan lain sebagainya. Seperti malas sholat subuh, ayo bisa lakukan dengan berbagai cara. Sebelum tidur, minum 1 botol air. Pasti bangun tengah malam, betul nggak? Betul. Ustaz, benar nggak? Kalau antum minum 1 botol air sebelum tidur, pasti bangun malam. Ke Iya, toilet. Tapi orang salah beda. Orang salah ke toilet, tidur lagi. Kalau orang saleh ke toilet, bukan buang hajat kemudian ngambil wudhu. Maka lakukan 3 hal ini. Pertama, pasang niat, pasang alarm, dan minum air. Saya yakin orang itu pasti bangun malam. Dia nggak bangun, tapi dibangunkan oleh Allah. Selama ada niat. Maka untuk Mbak Caca dan pemirsa semua, berikan saya 2 hak ini. Jaga 2 hak ini. Huruf hak 2. Yang pertama, himmah, semangat. Yang kedua, hadaf, tujuan. Selama kita punya himmah yang kuat, ya, dan tujuan yang baik, Allah akan mempermudah kita mencapai apa yang kita harapkan. Insya Allah, insya Allah. Gimana Mbak Caca, sudah terjawab? Semoga kedepannya bisa semangat lagi sholatnya ya Mbak Caca. Iya, insya Allah. Dan kalau Mbak Caca belum punya suami, Ya. cari suami yang rajin ibadah. Kenapa Cari itu, suami yang Chef? saleh. Seperti beliau-beliau ini, para ustadz-ustadz. Supaya ada yang bangunin. Ada yang buat bangunin. sholat, Iyalah. betul. Maka Nabi SAW mengatakan, suami yang saleh. Iya. Harus cari suami yang saleh yang mengajak kita untuk beribadah. Saya yakin Ustadz Faizal sama istri beliau dibangunkan salat malam, dibangunkan salat subuh. Maka Mbak Caca kalau milih suami, jangan salah pilih suami. Nanti kalau salah pilih suami, nanti tidak bakalan masuk surga. Takutnya nanti jadi sama-sama males juga gitu Oh, ya. malas-malasan bahaya. Nanti keluarga yang akan melahirkan malas-malasan. Ya, maka harus mencari suami yang soleh yang mendukung dan mensupport kita adalah orang yang bisa mengantarkan ke surganya Allah. Dan katakan kepadanya, kalau kau mencintai aku, bawalah aku bersamamu ke surga. Allah. Masya Allah, gitu Mbak Caca. Jadi saya bisa aja nih nambahin semangat Mbak Caca biar semangat Iya, sholat maka dan Mbak semangat Caca cari ini jodoh. semangat terus mencari jodoh. Kenapa? Jodoh yang saleh. Dan jangan hanya minta diajak ke mall. If you love me, take me with you to Jannah. Kalau kau mencintai aku, bawalah aku ke surga. Surga itu dengan sholat, bukan bermalas-malasan dalam ibadah. Masya Allah. Masya Allah. Mbak Caca gimana nih? Pastinya harus makin semangat ya. Semangat sholat dan juga cari jodoh. Khawatir beliau lah semangat cari jodoh, lupa sholatnya. Gimana Mbak Caca? Ada yang masih mau ditanyakan? Jadi sekarang semangatnya double ya, semangat sholat sama semangat cari jodoh. Betul Semangat. sekali. Insya Allah didoakan sama Ustadz Faizal Insya terus Allah. biar semangat. Oke Mbak Caca, kalau sudah terjawab, alhamdulillah, semoga kedepannya bisa jadi lebih baik. Dan semoga pertanyaan Mbak Caca tadi juga bisa mewakili para pemirsa Hasanah yang punya kasus serupa. Terima kasih Mbak Caca, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa Hasanah, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembahasan kita kali ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas ilmunya Syekh Ahmad Al-Misri dan juga Barakallahu Ustadz fikum. Faizar. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.